Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat karena kondisinya kayak gini ya, masih pandemi. Dan untuk kali ini saya akan menambah wawasan kalian. Saya akan memberitahu kalian buat yang sedang bermasalah dan sedang menempuh prosedur perceraian atau mungkin sedang sidang perceraian. Ini salah satu yang paling penting, yaitu ketika sidang perceraian itu pasti membutuhkan yang disebut saksi. Biasanya saksi itu ada dua, bisa dari keluarga atau teman. Jadi akan saya sedikit jelaskan bagaimana prosedur tata cara menjadi saksi dan apa saja yang ditanyakan oleh hakim ketika menjadi saksi di pengadilan agama untuk sidang perceraian. Dan intro seperti biasa. Untuk seseorang yang baru pertama kali menjadi saksi di pengadilan mungkin akan deg-degan ya, mungkin akan panik bagaimana prosedurnya, nanti bagaimana akan ditanyai apa oleh hakim, saya harus bawa apa, seperti itu ya biasanya. Jadi akan saya jelaskan dengan pelan-pelan agar kalian paham dan nggak usah panik ketika menjadi saksi untuk menolong mungkin saudara atau tetangga yang sedang mengurus perceraian di pengadilan. Jadi kalau kita melihat peraturan yang ada, syarat menjadi saksi itu nggak ribet. Yang pertama, orang tersebut waras, keadaan waras. Yang dimaksud waras itu dalam keadaan sehat, nggak gila, sehat lahir batin, sehat jasmani. Yang kedua, dalam keadaan cakap hukum. Maksudnya cakap hukum itu tidak di bawah umur dan tidak dalam pengampuan ya. Dan yang ketiga, mengetahui permasalahan yang ada, mengetahui permasalahan keluarga tersebut dan mengetahui inti permasalahan keluarga tersebut yang digunakan sebagai alasan perceraian. Itu yang pertama ya. Jadi syaratnya itu tadi, syaratnya gampang. Dan untuk menjadi saksi itu bisa tetangga, teman atau saudara kandung boleh, ataupun orang tua. Untuk saksi nanti ada dua orang, terserah kalian pilihnya siapa. Untuk saksi biasanya itu dari pihak keluarga satu dan pihak tetangga atau teman itu satu. Dan karena saksi itu ada dua, biasanya untuk saksi yang satu itu biasanya pertanyaannya lumayan banyak dan lumayan dalam. Sedangkan untuk saksi yang kedua biasanya pertanyaannya gampang-gampang, paling cuma 3 pertanyaan, karena saya sudah sering menjadi saksi dan sudah sering mendampingi perceraian juga ya. Jadi yang perlu Anda siapkan, yang pertama kali ketika kalian menjadi saksi di sidang perceraian seseorang, yang pertama kalian siapkan dulu kartu tanda penduduk. Itu yang paling penting. Ketika datang ke pengadilan agama dengan pihak penggugat atau pihak tergugat, siapa yang Anda bela nanti, itu kalian bisa datang bersama saja. Jangan sampai nanti datangnya pisah-pisah, karena nanti sidang akan ditunda, nanti malah makin banyak waktu dan makin banyak biaya ya. Jadi datang bersamaan. Setelah itu silahkan kalian daftarkan gugatan kalian, bukan didaftarkan sih, maksudnya diregistrasi agar mengikuti antrian seperti itu. Setelah itu kalian akan ditanyai untuk identitasnya, biasanya dimintai KTP, suruh mengisi form saksinya, alamat seperti biasalah, alamat, umur, pekerjaan, hubungan dengan pihak penggugat itu apa, seperti itu ya. Biasanya itu nanti suruh ngisi form yang akan dikasihkan oleh petugas pengadilan agama tempat kalian mendaftarkan gugatan tersebut. Jadi kalian wajib membawa iktp atau kartu identitas, itu yang paling penting. Jangan sampai nanti saksi nggak punya KTP, itu nanti pasti ditolak. Yang pertama harus membawa KTP. Setelah kalian selesai mengisi form, nanti untuk masuk ke ruang sidang itu tidak bareng-barengan, misalnya 3-3-nya bareng antara penggugat dengan 2 saksi bareng-barengan, tidak. Jadi yang pertama nanti silahkan pihak penggugatnya masuk terlebih dahulu. Setelah itu saksi akan dipanggil melalui pengumuman di depan bahwa saksi dari pihak tergugat ini melawan ini, silahkan masuk ke ruang sidang 2.
seperti itu ya biasanya. Silahkan masuk ke ruang sidang 2, biasanya tergantung pengadilan agamanya ruang sidangnya ada berapa. Setelah masuk itu nanti ada tempat duduknya. Biasanya untuk saksi yang pertama tempat duduknya di sebelah kanan, dan saksi yang kedua tempat duduknya sebelah kiri. Dan ini satu pesan dari saya, untuk keluarga terdekat atau tetangga terdekat yang mengetahui seluk-beluk keluarga, silahkan kalian jadikan saksi yang pertama, karena nanti pertanyaannya lumayan dalam dan banyak ya untuk saksi pertama. Jadi setelah masuk ruang sidang nanti akan disumpah terlebih dahulu dengan menurut keyakinan masing-masing. Untuk sumpahnya ya seperti biasa, demi Allah saya bersumpah akan mengucapkan akan sesuai dengan apa yang saya lihat, saya dengar dan saya ketahui, seperti itu ya, seperti kata-kata sumpah pada biasanya. Jadi nanti setelah disumpah, pertanyaan yang pertama pasti akan ditunjukkan kepada saksi yang pertama, yaitu saksi 1. Biasanya pertanyaannya pasti identitas dulu, apakah benar nama saudara ini alamat di sini, seperti itu ya, apakah benar bapak namanya ini, dan mengenal pihak yang kalian jadikan saksi atau pihak penggugatnya. Apakah kalian kenal dengan saudara ini? Ya kenal, saya sebagai keluarganya, atau saya sebagai saudaranya, saya sebagai tetangganya. Pertanyaan seperti itu ya. Setelah itu, apakah kalian tahu juga kapan pernikahannya? Apakah sudah menikah secara resmi? Seperti itu ya. Saran dari saya untuk agar tidak terlalu aneh dan sedikit meyakinkan, hafalkan tanggal lahir, tanggal pernikahan ya, itu pasti ditanyakan. Jadi setelah tanggal pernikahan nanti akan ditanyakan tahu tidak kenapa kok bisa bercerai, alasannya apa yang Anda ketahui kenapa kok bisa bercerai. Oh biasanya karena sering bertengkar secara terus menerus, saya sering dengar seperti itu. Atau alasannya juga bisa saya sering diceritai anak saya bahwa dia sering di KDRT atau dipukuli, itu juga bisa ya. Jadi berdasarkan cerita pihak penggugat seperti itu. Dan untuk saksi kedua pertanyaannya juga sama juga, namun lebih ringkas dan cepat ya. Pertanyaannya pasti apakah benar saudara namanya ini mengenal pihaknya, para pihaknya mengenal, dan permasalahannya apa, gitu doang ya. Jadi untuk saksi pertanyaan cuma 3, nggak sampai 15 menit, paling cuma 10 menit ya. Jadi untuk jadi saksi silahkan untuk membantu mungkin teman saudara atau keluarga, silahkan kalian hadiri, nggak usah takut karena pertanyaannya gampang-gampang sekali dan juga bisa digunakan sebagai pengalaman juga. Dan ketika selesai menjadi saksi nanti ya sudah keluar ruang sidang, dan agenda selanjutnya misalnya kesimpulan kalau kedua belah pihak datang, atau putusan ketika salah satu pihak tidak datang, atau putusan versek, dan kesimpulannya langsung saja disampaikan secara lisan oleh pihak penggugatnya, seperti itu. Jadi itu tadi tata cara menjadi saksi, prosedur menjadi saksi, apa saja yang ditanyakan ketika menjadi saksi, dan langkah-langkahnya ya, itu tadi. Dan apalagi ya, udah ya, itu aja berarti ketika menjadi saksi. Dan yang penting kalian juga harus mengetahui permasalahannya ya ketika menjadi saksi. Jangan sampai nanti ditanyai hakim di dalam, nanti malah nggak tahu apa yang ditanyai apa, dalil-dalil di gugatannya apa, malah saksinya nggak tahu, malah memberatkan. Jadi itu tadi ya, sedikit informasi dari saya yang mau menjadi saksi di pengadilan. Seperti biasa, ketika kalian membutuhkan jasa pengacara yang profesional dan handal, silahkan kalian hubungi nomor di depan tadi. Dan di video ini saya harapkan bermanfaat buat kalian, buat orang-orang yang lagi sidang atau bahkan sedang menempuh sidang sekarang, dan untuk orang-orang yang akan menjadi saksi juga. Dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih.